Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan online kita pada mata kuliah Database Server bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, baiklah teman-teman, untuk hari ini kita akan mencoba memulai menggunakan software yaitu SQL Server 2008. Kita mulai pertemuan mengenai pemakaian software ini dari langkah instalasi. Untuk langkah instalasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah instalasi untuk software-software yang barangkali sudah pernah teman-teman lakukan ya, cuma nanti ada beberapa pengaturan yang harus disesuaikan terutama pada bagian instan ya, atau ID instan. Oke, baiklah. Untuk softwarenya silakan teman-teman bisa download di link download yang sudah saya sertakan nanti di bawah deskripsi dari video ini, atau juga bisa melalui materi yang ada di Siakat ya, atau juga nanti saya tampilkan juga linknya di Siakat pada bagian materi ya. Untuk SQL Server 2008 seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa SQL Server 2008 ini mempunyai beberapa versi. Ada satu versi yang bisa kita gunakan secara free ya, tetapi tentunya dengan kapasitas yang terbatas, yaitu SQL Server 2008 Express. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang versi R2 ya. Sekali lagi silakan, linknya bisa teman-teman download pada link yang ada di sini. Silakan bisa diklik saja di PDF-nya, nanti akan terhubung ke browser dan silakan teman-teman bisa download di sana. Nah, sebelum download silakan disesuaikan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman pakainya Windows yang berapa? 64 bit ataukah yang 32 bit? Untuk mengetahui teman-teman pakainya yang 64 bit atau yang 32 bit, silakan bisa dilihat di komputer teman-teman ya. Lihat nanti di setting atau bisa klik kanan ya di sini ya. Klik kanan, kemudian silakan teman-teman pilih yang sistem. Ya, sistem. Itu sebentar. Nah, di sini nanti ada versi Windows yang teman-teman pakai dan juga ada ini, terutama ini system type ya. Nah, kalau yang teman-teman pakai yang 64 bit berarti nanti silakan dulu juga yang 64 bit, tetapi kalau misalnya di sistem ini terteranya 32 bit ya, tentu saja teman-teman gunakan yang 32 bit, sesuaikan saja. Ya, kalau langkah instalasinya sama, cuma memang perlu penyesuaian dengan sistem yang digunakan. Begitu teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke tampilan dari PDF-nya. Nah, ini langkahnya ya. Ini silakan teman-teman download. Berikutnya tinggal diklik 2 kali saja file yang terbentuk ini, namanya SQL Express WT X64ENU atau yang X86 bagi yang 32 bit. Kemudian langkah pertama adalah ekstrak. Nanti dia akan mencari folder yang dibutuhkan. Ya, setelah itu pilih yang new installation. Ya, kalau teman-teman baru menginstal. Tapi kalau yang sebelumnya pernah menginstal ya versi di bawahnya, misalnya versi 2005 atau 2000, nah silakan bisa pilih yang upgrade saja ya, upgrade jadi menambah ya. Kalau yang ini new, atau kalau memang sebelumnya sudah pernah ada tapi pengen juga punya versi yang 2008 ya bisa juga pilih yang new installation. Jadi teman-teman akan punya dua SQL Server ya, SQL Server yang versi lama dengan yang SQL Server versi 2008. Oke, berikutnya dipilih new installation, kemudian ini untuk persetujuan ya, jangan lupa centang dulu I accept the license system ya, kemudian klik tombol next. Jadi sudah ada tutorialnya, tinggal diikuti aja ini. Kemudian langkah instalasi ini
ya, mengumpulkan komponen-komponen yang akan digunakan. Oke, ini biarkan saja. Ini juga sama, dia akan muncul juga setup support rule ya. Jadi apa saja yang nanti akan diinstal dalamnya. Terus pada waktu pilihan ini, nah ini biar amannya silakan teman-teman centang aja semuanya ini ya, pastikan centang semuanya. Defaultnya juga udah tercentang semuanya, kecuali kalau memang teman-teman ingin menonaktifkan beberapa diantaranya, tapi sementara ini pilih saja semuanya ya. Kemudian berikutnya nih posisinya, jadi posisi tempat penyimpanan instalasinya nanti di mana, silakan teman-teman juga bisa atur atau biarkan saja defaultnya kalau memang kita belum begitu memahami ya. Oke, next saja kalau udah. Setelah next berikutnya, nah ini di sini memberikan nama instan. Nama instance ini adalah nama dari SQL servernya nanti ya. Nah defaultnya namanya SQL Express. Teman-teman bisa ganti misalnya dengan SQL Express nama misalnya, atau SQL nama Anda juga boleh ya. Atau ya saya pakai default saja di sini. Jadi instance ID-nya saya gunakan nama SQL Express ya. Oke, berikutnya next lagi. Setelah next, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi. Ini juga sama, kita pilih saja next. Kemudian yang paling penting lagi ini, nah database engine configuration. Pada waktu ada pilihan account provisioning ya, account provisioning ini adalah mode autentifikasinya ya, authenticationnya. Jadi untuk masuk nantinya ya, setelah kita selesai menginstall, kita mau masuknya pakai mode apa? Pakai mode Windows Authentication ataukah pakai mixed mode? Jadi kalau yang pertama ini, yang Windows Authentication, berarti teman-teman saya besarkan dulu ya. Nah, kelihatan enggak? Agak buram apa ya? Jadi kalau yang Windows Authentication ini kita menggunakan server dari LAN. Jadi LAN yang kita gunakan yang berbasis Windows ya tentu saja ya. Ini sekaligus digunakan sebagai user atau autentifikasi untuk masuk ke dalam SQL servernya. Jadi untuk bisa login harus dikenal dulu di server yang sudah ada di dalam lingkungan yang kita pakai. Nah kalau yang versi kedua ini ada dua pilihan mix ya. Jadi bisa menggunakan mode autentikasi dari SQL server atau juga bisa dari Windows Authentication. Nah saran saya pakai yang kedua. Jadi kita bisa menggunakan pilihan dari dua mode yang ditawarkan. Mau pakai model user yang dikenal di lingkungan SQL servernya saja, ataukah menggunakan user yang dikenal di lingkungan LAN dari Windowsnya ya, server Windowsnya. Oke, defaultnya silakan dikasih password supaya aman ya. Cuman karena kita baru latihan, maka silahkan passwordnya buat yang mudah untuk dihafal, atau bahkan kalau perlu sementara ini teman-teman kosongkan saja. Nah untuk user yang nanti dikenal pertama kali di SQL server namanya adalah SA, System Administrator. Kalau teman-teman pernah belajar Linux ada namanya root ya sebagai usernya. Kalau kita menggunakan SQL server, nama user awalnya adalah SA ya, System Administrator. Ini satu-satunya user yang pertama kali dibuat atau dikenal di SQL servernya. Kemudian masukkan password ya 2 kali, sama, pastikan sama. Kemudian ini defaultnya otomatis. Jadi nama PCJE Jeffrey ini kebetulan ya, ini adalah nama dari komputernya. Ini identik dengan nama yang tadi tertera pada sistem komputernya yang 64 bit tadi. Ada nama komputernya ya, dia defaultnya ke situ ya. Nama user yang dikenal awalnya di komputer lokal ya, di komputer yang kita gunakan sekarang. Oke ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan, tandaskan adalah pilih yang mixed mode, sama passwordnya gunakan yang mudah ya, 1 huruf saja atau 2 huruf saja, atau mungkin kalau perlu tidak usah diberi password dulu. Oke, kalau udah next ya. Next, berikutnya ini next lagi, ini hanya untuk memberikan laporan kalau ada yang error ya.
semoga nggak ada yang error. Kalau teman-teman ikuti yang tadi dan belum pernah diinstal, biasanya tidak ada masalah ya. Oke, next. Kemudian prosesnya sampai muncul SQL Server complete successfully. Nah, ini berarti tandanya bahwa proses instalasi dari SQL Servernya sudah berjalan dengan lengkap dan final. Jadi ini urutannya tadi bagaimana proses dari instalasinya. Ya, kalau udah tinggal di close. Nah, nanti tinggal dibuka langkah instalasinya. Oke. Kita akan mencoba langsung menginstall ya. Sebelumnya sudah saya rekam supaya mempercepat prosesnya ya. Dan kebetulan di komputer saya sebenarnya sudah ada SQL servernya. Nah, untuk mempercepat proses instalasi, saya akan menggambarkan bagaimana proses melalui videonya ini. Jadi nanti setelah teman-teman download itu akan muncul ini softwarenya SQL Express X64NU. Kebetulan saya pakainya 64 ya. Silakan teman-teman bisa klik 2 kali ya. Tunggu sampai proses ekstraknya berjalan. Oke, sebentar. Ya, tunggu dulu. Nah, nanti muncul please wait while SQL Server 2008 R2 setup proses sampai muncul jendela ini. Nah, kalau udah silahkan pilih yang new installation. Ini saya anggap teman-teman kita install yang baru ya. Kalau yang mau update ya monggo silahkan. Kalau yang sebelumnya udah pernah pakai itu. Tapi kalau amannya sih yang lama biar ada, kita juga punya yang baru gitu ya. Ya, prosesnya agak lama di sini. Oke, kemudian pilih I accept the license system, kemudian klik tombol next. Oke, ini tunggu saja, biarkan sampai warna hijau yang di bawah itu sampai dengan kanan. Dia sedang mencari file-file apa saja yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini silakan dipilih semuanya ya. Select all saja. Setelah itu silakan dipastikan foldernya. Oke, naik lagi. Nah, ini name insanya saya gunakan defaultnya juga. Kita klik naik kembali. Oke. Oke, ini kita klik next saja. Nah, di sini nanti pada waktu yang pilihan jenis autentikasinya ini yang sekali lagi teman-teman perhatikan. Nah, ya, pilih yang mix mode. Ya, mix mode. Kemudian kalau perlu diberi password ya silakan diberi password. Kalau tidak ya silakan bisa teman-teman sesuaikan. Ya, saya beri password 3 huruf saja biar mudah. Harusnya sih password ya, cuman seringkali kita itu kan lupa. Maka sementara ini passwordnya biar saja yang mudah. Atau bahkan kalau perlu 1 huruf atau bahkan nggak usah kasih password, langsung naik aja nggak apa-apa. Untuk tahapan ini ya. Oh, ini dibutuhkan password yang strong. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, naik lagi. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Yang cukup agak lama nanti di sini ini ya. Mungkin butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menitan tergantung dari
komputer yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai komputer dengan memori yang besar, prosesor yang juga besar, ya prosesnya barangkali akan berjalan lebih cepat. Oke, saya percepat saja biar menunggunya tidak terlalu lama. Ya, di proses lamanya di sini ya, pada waktu progres instalasinya. Ya, oke, sudah mau selesai. Nah, oke. Sampai muncul Your SEL Server 2008 R2 installation complete successfully. Oke. Ya, oke, kalau udah silakan teman-teman bisa klik tombol close untuk mengakhiri proses instalasi. Nah, demikian cara untuk instalasi mudah ya. Jadi hanya tadi sekali lagi mix autentikasi moodnya saja yang perlu teman-teman perhatikan. Yang lainnya sama seperti halnya menginstal komputer ya, menginstal software yang biasa teman-teman gunakan. Yang penting naik. Nah, kalau sudah tanda bahwa prosesnya sudah berjalan, nanti ada SEL server ya di situ ya. Nah, nanti yang kita gunakan yang SEL server management studio. SEL server management studio. Nah, itu. Nah, ini teman-teman bisa gunakan itu untuk mengkonfigurasi database ataupun tabel-tabel yang ada di dalam database SEL server. Oke. Oke, ini tadi keliru, harusnya SEL server. Nah, yang ini bentar ya. SEL server R28, kemudian yang SEL server management studio. Nah, tampilannya nanti ini. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk proses penggunaan atau pengelolaan database yang ada di SEL servernya. Untuk pertama kali ini karena first time, jadi waktunya agak butuh lama, dia membaca dulu berbagai komponen yang ada di komputer ya. Nah, pastikan tampilannya nanti seperti ini, mirip dengan SEL dengan Explorer ya. Jadi memang didesain sedemikian rupa sehingga kita nyaman menggunakan komputer yang SEL server yang mirip dengan Windows Explorer ya. Nah, ini tampaknya gini, muncul ada pilihan dan sebagainya. Untuk proses yang berikutnya akan kita bahas lebih lanjut pada materi yang akan datang ya. Demikian untuk proses instalasi. Silakan teman-teman bisa download dan coba lakukan install untuk SEL server 2008-nya, karena untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan dari mulai mengkoneksikan, membuat database dan sebagainya. Kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk presensi. Sehat selalu. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.